Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kita membahas hal-hal terkait dengan mata kuliah kita semester ini, psikologi. Ya, nanti kita sebenarnya lebih tanya dari kegiatan kita sehari-hari, ya apa yang Anda lakukan sehari-hari itu mungkin nanti yang akan banyak kita gali ya secara teoritis seperti apa. Nah, jadi seperti contoh yang kemarin saya kira sebagian besar ada yang belum mengumpulkan beri komentar. Saya cek ada berapa ini ya? Sekitar bentar. Kita ada 37 ya. Komentarnya ada 5. Nah, berarti ada 2. Saya nggak tahu 2 ini belum siapa ya. Oke, akan tetapi umum ya, saya sudah baca teman-teman semua dan saya kira bisa ke teman yang lain kan, karena ini di kolom komentar ya. Saya kira bisa ya, teman-teman mungkin bisa lebih tahu ya. Nah, sebenarnya inti dari apa saya bertanya itu ini terkait dengan bagaimana budaya itu mempengaruhi cara mempresentasikan diri. Ya, dan ini sudah ada di materi ya. Jadi di materi kita ya kita melihat bagaimana budaya itu terbagi atau dibagi ya, terbagi menjadi 2 kan, yang membuat teori Barat ya, maka kemudian yang muncul ya Barat versus Timur kira-kira begitu ya. Jadi ada yang berbeda ya, Barat yang individualistik ya, kemudian dengan Timur kolektivitas. Jadi kita sebagai orang Timur ya akan tergantung pada budaya kolektif ya, maka mempresentasikan itu sedikit banyak berbeda ya, meskipun tentu ada 1-2 yang kemudian sudah di nice, sudah ke barat-baratan ya. Ini ke barat-baratan ya bisa dilihat dari sisi yang positif maupun yang negatif ya. Ini tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi ya, yang membuat kita ya sadar ya menjadi lebih individualis ya. Anda dengan smartphone Anda sudah merasa ya, dan Anda merasa betah ya untuk bisa berlama di dalam rumah begitu ya, atau di ruangan Anda di kos-kosan misalnya tanpa bertemu secara real ya masa ada di sekitar. Nah, ini tentu ya bagaimana kemudian pola berpikir. Nah, dalam konteks ini tentu ada 2 hal ya yang membedakan karakter orang Barat dengan karakter orang Timur. Jadi antara budaya yang individualistik ya dengan budaya kolektif ya. Rata-rata atau sebagian besar saya katakan teman-teman mempresentasikan diri ya arahnya lebih ke self control. Nah, benar ya? Rata-rata mengklaim punya self control yang tinggi ya, dibandingkan dengan barat yang lebih ya, ke arah esteem ya. Esteem ya, self itu PD, kepedean kira-kira
ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat dalam konteks keseharian, ya ini juga membentuk suatu apa ya, suatu perbedaan kebutuhan sosial ya antara orang barat dengan kita di timur. Kita itu kalau Anda perhatikan ya seminar-seminar tentang psikologi biasanya lebih banyak ya terkait bagaimana ya meningkatkan self esteem. Ya ini jadi satu kita gitu ya. Kalau ikut seminar terkait rata-rata bagaimana membangun kepercayaan diri. Ini di satu secara umum ya yang saya sampaikan tadi ya ada beberapa ya kemudian punya self esteem yang tinggi lagi kultur sekali lagi saya katakan kultur dengan hadirnya teknologi ini tentu juga akan membuat sebuah perbedaan ya jadi batas yang dulunya tampak begitu jelas ya bagaimana orang yang individualistik itu lebih self control dibandingkan kita yang lebih memerlukan self ya peningkatan tim ini sekarang menjadi agak blur ya agak apa istilahnya blur itu apa sulit kemudian dicari batasnya ya karena di antara sekarang banyak yang narsis misalnya itu kan ada rumusnya ya untuk narsis karena dalam konteks narsis ini dianggap sebagai bagian dari ya gangguan disorder ya tapi tentu tidak sampai kayak orang gila enggak ya. Kadang-kadang ketika seseorang melakukan tindakan selfish ya yang pentingkan diri ya kemudian sampai pada level narsis ya kalau kita lihat di media sosial itu dari ya apa banyak orang yang karena selfie kemudian celaka misalnya ya entah jatuh dari apa gunung lah atau mobil lah dan seterusnya ini banyak disaksikan ya di dunia sosial yang ada di sini. Nah ini tentu menarik ya kalau kemudian kita coba kaji ya mengapa kemudian orang Barat lebih perlu self control. Nah, ini juga menjadi penjelas ya mengapa kemudian Batu mengalami kemajuan atau lebih tepatnya kebangkitan agama-agama yang sifatnya spiritual. Jadi training zone misal itu meledak. Ya, kita hanya kena imbasnya aja karena di barat tren yoga, kemudian kita ikut-ikutan yoga. Ya, tidak perlu itu sebenarnya, karena kontrol kita ini sudah tinggi. Ya, berbagai macam tradisi, berbagai macam aturan yang kita rata-rata arahnya mana menciptakan self control. Benar ya, hampir untuk yang Anda lakukan arahnya self control. Ya puas, akan jelas bagaimana ya sesuatu yang seharusnya boleh kita lakukan, kemudian tidak boleh dilakukan dari pagi sampai maghrib. Ya, ini kita sudah kualitas keseharian kita itu sudah mengarah kepada self control. Ya. Tapi kita punya problem dengan self esteem. Ya. Dengan alasan. Salah satu sering kali jadi apa ya? Jadi alat pembenar ya justifikasi itu di Islam ada konsep tawadu.
Ini kadang-kadang kita juga salah tempat ya. Kita tidak bisa sesuatu kemudian diam saja ya ketika ditanya waktu gitu ya, pamer terusnya. Dan kira kadang-kadang jadi apologi juga, kadang jadi alasan juga ya, karena konsep ini ya, konsep tawadu ini kan ya, selalu diidentikan dengan kesalehan kira-kira ya, orang yang tawadu ini berarti orang yang saleh ya. Maka kemudian ini juga baik secara langsung maupun tidak, ini yang kemudian berpengaruh ya kepada keseharian kita. Nah, masuk dalam dunia akademik ini ya, kalau ditanya sesuatu ya, misalnya ada pertanyaan ya, maka kecenderungan kita diam. Dan ini sudah sejak kecil ya, saya nggak tahu. Sebenarnya di TK mungkin sudah diajari gitu ya sama guru, suruh tanya ngacung, nah, angkat tangan, pokoknya angkat tangan dulu gitu aja. Meskipun nggak tahu apa yang akan diomongkan, angkat tangan dulu ya. Tapi ini kan kalah ya. Jadi apa yang disosialisasikan di sekolah atau di TK, dia telah dengan ajaran-ajaran terkait dengan tawadhu, ya, dengan jangan terlalu menonjolkan diri dan seterusnya, ya, karena kita hidup secara kolektif, ya. Jadi yang ditunjuk itu bukan, ya, kalau kita memperkenalkan diri itu yang yang paling menonjol itu bukan kemudian kita menggunakan sifat diri, ya, tapi kita lebih sering atau lebih merasa nyaman kira-kira begitu ya, dengan kita mengidentifikasi kita dengan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kita pakai masyarakat yang ada di sekitar sebagai referensi untuk menjelaskan siapa kita. Bagaimana kemudian budaya aktif ya ini tidak mau ya karena ini ada di kita dan hadapi sehari-hari ya, maka mau tidak mau ini akan membentuk bagaimana selalu hidup mempresentasikan diri kita ya, di hadapan dengan masyarakat individualistik ya, yang selalu sejak awal ya ditekankan ya untuk ada istilah yourself. Pernah mendengar itu Pak, menggunakan itu sebagai moto, be yourself. Wah, itu saya populer antara anak-anak muda ya, menunjukkan bagaimana kemudian nilai individu ya mendapatkan tempat yang begitu tinggi ya di lingkup masyarakat barat ya. Jadi Anda tidak perlu lah lihat-lihat orang. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk kita ya, karena kita itu tadi ya selalu terikultur ya, atau oleh kolektivitas di mana kita hidup. Nah, ini saya paling tidak ini menjadi semacam awal bagaimana kemudian kita untuk memahami diri kita hadap orang lain ya, bagaimana kita memanage ya, makanya ada teori saya kira kemarin juga ada di materi ya terkait dengan impression management ya, bagaimana manajemen impresi ya, kesan itu diatur ya, kita bisa mengatur ya kesan apa yang ingin kita tampilkan kepada seseorang ya. Saya kira cukup menarik ya, dan jika memahami teori-teori ini akan bisa lebih bijak kira-kira begitu ya ketika kemudian merespon orang lain ya, merespon tindakan orang lain ya. Dan impression management ini ya kalau teman-teman ingat sebenarnya sudah sudah kita bahas ya ketika kita membicarakan perspektif raksionisme simbolik ya.
ini kan jadi bagian ya dari teori interaksionisme ya, bagaimana kita menampilkan interaksionisme simbolik. Itu ada satu teori yang terkenal ya, namanya dramaturgi. Dengar ya, istilah dramaturgi sudah ini ngatur dramaturgi, kita peran ya, kita makanya dramaturgi ada namanya back, ada yang front ya, bagaimana ketika kita jadi umum, kemudian bagaimana asli ya, kita di balik panggung. Menarik kemudian ketika kita mencoba untuk menelaah lebih jauh ya, mengapa ada orang yang pandai sekali menunjukkan perasaan, kira-kira begitu ya. Dia tetap bisa tampil senyum di hadapan umum ya, meskipun ketika di backstage lebih nangis begitu ya. Ini apa ya, menjadi satu bahasan yang menarik dalam psikologi sosial ya. Kita terjebak ya kepada teori-teori yang rumit ya, kita banyak bergerak dalam konteks contoh yang kita masing-masing. Ya, saya teman punya pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga ketika menggambarkan atau mempresentasikan juga lihat perbedaannya ya, range-nya itu luar biasa ya. Ada yang kemarin menggambarkan secara filosofis, misalnya saya adalah apa yang saya baca dan saya tulis. Yang begitu ya, saya ada lah ya, dengan ungkapan-ungkapan yang lain ya, tetapi setidaknya ya ketika memberikan penjelasan lebih detail ya, nampak pengaruh ya, kolektivitas ya, dalam masyarakat itu kuat ya. Nah, ini tentu sebagai bagian dari kita mencoba dunia sosial yang ada di sekitar kita ya, yang kemudian kita perlu untuk menempatkan diri kita ada di mana. Kita harus memahami dunia di sekitar kita sehingga kita bisa merespon atau tepat. Ya. Ini saya kira inti ya dari apa harusnya kemarin kita diskusikan ya secara langsung. Memang salah satu ya, karena tidak mungkin kita secara menerus 14 kali dan ini ya, variasi ya. Syukur-syukur nanti bulan depan saya kira sudah luring ya, sudah vaksin semua. Mungkin kira-kira nggak bisa ikut luring atau sudah bisa semua, atau masih negaranya masing-masing? Coba. Oke, yang di negaranya masing-masing dan sulit datang ya tidak mau, tetap daring. Ya kita fleksibel saja, jangan kemudian Anda merasa kemudian harus. Dan silakan nanti timbang. Saya kira lebih pada bagaimana kemudian kesempatan yang Anda buat khususnya dengan orang tua kan begitu. Oke, saya kira untuk yang kemarin ada yang ingin ditanyakan ya terkait dari minggu lalu ya, kita berbicara dengan social belief and judgment ya, bagaimana keyakinan sosial menentukan ya yang kita terhadap dunia yang kita.
Ini lebih jadi kita berbicara terkait bagaimana processing information. Jadi bagaimana ini ke dalam diri kita itu kita proses, ya, sehingga kita kemudian bisa menentukan respon. Sekali lagi, ini seperti konsep di pertemuan awal yang saya berikan, ya, kita stimulus langsung respon, ya, tapi stimulus kemudian ada interpretasi baru kemudian kita respon, ya. Jadi beda dengan hewan, ya, beda dengan makhluk yang lain, ya, yang ketika stimulus, ya, dia akan melakukan sesuatu yang mudah, ya, diprediksi. Ya, kalau banyak sekali sekarang, ya, contoh misalnya jebakan tikus, ya, mouse trap yang dibuat, ya, kemudian di YouTube-kan, ya, itu kan cukup banyak, ya. Itu bagaimana kemudian stimulus dia akan menghasilkan, ya, karena kita memprediksi, ya, dengan tingkat akurasi yang tinggi, ya, hewan, kira-kira begitu, lebih menggunakan insting, ya. Jadi lebih menggunakan kebiasaan. Nah, jadi kalau dikasih makanan pasti dan seterusnya. Nah, manusia tidak seperti itu. Manusia tidak akan memproses terus menjadi respon, tetapi dia punya interpretasi. Dia akan menginterpretasikan dulu, ya. Sama-sama dicubit, ya. Contoh kemarin, ya, responnya bisa jadi beda ketika kita tahu siapa kan begitu, ya. Oke, yang ingin ditanyakan yang belum jelas terkait dengan mungkin beberapa konsep, ya, istilah-istilah yang kemarin sudah teman-teman download, ada materinya belum, ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mas. Nah, ini Pak, saya masih bingung apa bedanya self esteem sama self confidence ya Pak ya? Apa itu cuma beda istilah aja atau padahal sama atau masih ada perbedaan Pak? Makasih. Secara umum orang menggunakan istilah confident, ya, tim ini hampir sama, ya. Jadi makna, ya, lebih melihat, ya, kepada sebenarnya self esteem ini kan dibangun, ya, atas dasar penilaian terhadap diri, ya kan, evaluasi diri. Apakah itu bisa masuk dalam kategori misalnya di atas rata-rata. Nah, ini yang kemudian akan membangun self esteem. Nah, ini lebih ke istilah yang orang lebih sering menggunakan, ya, secara diam antara self esteem, ya, dengan self confidence, ya. Meskipun tentu mau dilihat secara ya, dalam konteks bahasanya dan dengan tim, ya, ini tentu ada sumber yang membedakan, ya. Kalau self esteem itu lebih dikaitkan dengan kelebihan yang kita yakini, ya, sumbernya ada di sana, ya. Bagaimana kemudian kita merasa merasa punya nilai, ya, di masyarakat, ya, sehingga kemudian lebih percaya diri, ya. Jadi kalau dalam istilahnya ini sering dipakai, ya, tetapi esteem ini lebih internal, faktor penyebab, ya, lebih internal. Jadi kita PD itu karena dia nggak ada,
ya sudah ada semacam kalau dari biasanya disebut genetis, ya. Ya, Anda ningratnya tentu Anda punya self esteem yang tinggi dibandingkan yang ada di sekitarnya, meskipun tidak semua, ya, tetapi secara umum, ya. Jadi ini lebih ke sifat voluntarily, ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan sesuatu, kira-kira begitu, ya, karena self esteem-nya ini sebenarnya potensi itu sudah. Kalau confident itu dia dibangun, ya. Jadi umum psikologi itu ada dua perspektif. Yang pertama, genetik itu sangat berpengaruh, ya. Yang ada learning theory, ya, bahwa Anda bisa memiliki sesuatu dan belajar, ya. Jadi ini yang saya kira kalau mau ditelaah lebih jauh, sebenarnya arahnya ke sana, ya. Tetapi di dalam self esteem dengan self confident ini bisa dipakai bergantian. Artinya bergantian berarti orang menganggap, ya, self esteem dengan self confident. Nah, kebanyakan seperti. Oke, ada yang misalnya punya pengalaman atau kalau ini rata-rata pede semua, ya. Biasanya semakin ke sini anak-anak ini semakin pede, ya. Maksud saya generasi Anda punya tingkat yang lebih daripada generasi saya, gitu, ya, karena itu tadi, ya, karena kulturnya sudah berubah, ya, dari bagaimana proses sosialisasi keseharian, ya, dan pengaruh tentu yang saya katakan tadi, ya, kadang-kadang doktrin keagamaan itu juga membentuk, ya, perilaku, ya. Salah satu yang pernah saya teliti, ya, ketika saya skripsi itu saya tulis tentang patuhan santri, ya. Kenapa santri itu bisa patuh ya, kiainya, ya, bahkan sampai ada yang santri di sini yang merasakan seperti itu. Kalau mau ketemu kiai bisa ketemu, ada ya. Ya, ini saya kira salah satunya ya pengaruh, kalau yang saya teliti ada pengaruh doktrin, ya, misalnya ada kitab yang dikaji di hampir semua pesantren, ya, misalnya kitab Ta'limul Muta'allim, ya, kitab tentang adab atau tata cara berinteraksi antara guru dan murid, ya, di satu bab, ya, terkait dengan keberkahan ilmu. Nah, ada cukup detail anjuran-anjuran yang diberikan. Misalnya, ya, jangan pernah tutup pintu rumah Pak Kiai. Anda bayangkan sekarang kan tidak mungkin. Anda ingin ketemu Pak Kiai, Anda harus diam diri di depan rumahnya, tidak usah mengetuk pintu. Wah, sekarang nggak mungkin, ya. Sekarang belum ketemu sudah WA-an. Di WA saja kan untuk konfirmasi itu, ya. Kemudian jangan berjalan di depan guru. Jangan duduk di tempat duduk guru. Wah, ini banyak sekali aturan, ya. Jangan menatap wajah guru. Ini aturan loh yang ada di Ta'limul Muta'allim, ya, yang itu disosialisasikan dalam proses pelajaran di pesantren, sehingga mau tidak mau kemudian, ya, perilaku santri yang semacam itu, ya. Dan ini tentu berubah, ya, dengan yang sekarang yang saya katakan dengan kemajuan teknologi, orang lebih cenderung kemudian menjadi individualis. Sadar smartphone Anda itu lebih menjauhkan Anda secara real dengan orang, ya, dibandingkan mendekatkan. Ya, secara real, ya, secara real dalam artian ketemu
tatap muka, kontak dan seterusnya, kontak fisik. Ya. Nah ini mungkin juga waktunya ya ada semacam revisi tentang konsep-konsep teknologi. Kontak ini mungkin harus dimaknai yang lebih kontak dengan WA-an itu sudah harusnya kontak sosial. Lihat sekarang. Ya. Jadi saya kira perbedaan kultur ini ya sedikit banyak berpengaruh ya, terhadap tingkat kepedean tadi ya karena budaya individu ya ini lebih memunculkan ya daripada self control. Ya, self control wajar ya kan masyarakat sangat kepo gitu ya. Enggak, kepo itu apa? Saya berusaha pakai istilah-istilah yang saya sendiri kadang-kadang ya kalau Anda di pedesaan itu sekali ya Anda sedang apa dengan siapa dan seterusnya itu kan jadi bahan pembicaraan ya orang merasa tidak nyaman dengan itu ya ini bagaimana kalau kita mau jujur ya tingkat kepedean tingkat ini bisa dalam konteks atau dalam positif maupun yang negatif loh ya. Ya, kalau Anda terlalu pede bisa saja kan dan bilang wah randuwe sopan santun, tidak punya basa-basi misalnya. Ya. Tetapi tentu sisi positif. Ya, ini sangat tergantung. Ya, ini satu nilai dasar yang perlu untuk kita bersama ya apapun yang kita lakukan ada orang yang secara berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, saya kira kisah populer ayah dan anak yang menuntun keledai. Ya. Keledai itu semacam kuda kecil. Ya. Ketika ayahnya naik, anaknya yang nuntun, ya masyarakat bisa saja komentar yang jelek. Ya, oh bapak nggak tahu diri masa anaknya disuruh nuntun. Ya, jika anaknya yang di atas, ya bapaknya yang nuntun, masyarakat bisa juga komentar juga, ya nggak tahu malu misalnya, ya. Masa orang tua disuruh nuntun. Ya. Ketika dinaik berdua, ya orang bisa juga komentar jelek kan. Ini orang nggak tahu malu, ya masa hewan itu dinaiki berdua. Ya. Begitu yang dua nuntun, orang juga bisa komentar jelek, ya itu orang kok punya tunggangan kok nggak ditunggangi dan seterusnya. Ini saya kira yang perlu untuk pahami. Ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu sangat berpotensi untuk mendapat respon yang negatif. Ya, tinggal kemudian kita bisa respon secara tepat ya apa yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira itu sebenarnya yang menjadi inti dari kita kemudian mencoba memahami dunia sosial yang ada di sekitar kita, menghubungkan diri kita ya dunia sosial yang ada di sekitar kita, terutama culture ya, terutama budaya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sambil saya coba share screen materi kita pagi ini. Ya. Saya harap sudah muncul ya. Oke, jadi ini ada semacam refleksi lah ya dari materi yang minggu lalu ya. Sebenarnya tidak memberi respon ya terhadap realitas apa adanya ya, tapi memberi respon terhadap realitas yang kita ciptakan. Ya,
Nah, ini yang saya kira konsep awal dari sosiologi dulu seperti itu, ya, bahwa segala sesuatu yang ada di masyarakat ini adalah sosial constructed, ya. Ketika kita bicara socially constructed, ya, itu tentu dalamnya kemudian ada kontribusi dari diri kita, ya. Bagaimana kita menaruh ekspektasi, ya, menaruh harapan, meletakkan harapan, ya, terhadap benda, terhadap situasi tertentu, ya, sehingga kita bisa memprediksi, ya, kira respon mana yang paling efektif untuk kita guna mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ini yang apa yang akan kita lebih jauh, ya, pagi hari ini. Nah, jadi sekali lagi, dunia sosial yang ada di sekitar kita ini sebenarnya bentukan kita. Kita yang membuat dunia sosial di sekitar kita ini dalam konteks psikologi sosial semacam itu, ya. Karena ini lebih pada unsur kreativitas, ya. Kita lebih dilihat, ya, seorang manusia yang kreatif ini juga menjadi inti dari teori, ya, interaksionisme simbolik, ya, bagaimana kita individu ini bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Ini kan yang membedakan interaksionisme simbolik dan perspektif besar yang lain, ya, fungsional dan konflik. Fungsional konflik, struktur sosial lah yang akan menentukan kita. Masyarakat menciptakan ya, ini perspektif makro, ya, yang luas, ya, dan konflik, ya. Sementara perspektif yang mikro, reaksionisme simbolik, justru sebaliknya, ya, individu yang menciptakan. Nah, ini tentu pertanyaan ayam dan telur, ya, yang nggak akan pernah selesai, ya. Duluan ayam dengan telur, duluan masyarakat, individu yang membentuk. Ini saya ya, dua perspektif yang teman-teman saya kira sudah pahami, ya, melalui baik pengantar sosiologi maupun teori sosiologi klasik, ya. Oke, ya, ini premis, ya, ini dasar, pengertian dasar yang untuk ingat, ya, bahwa dunia kita, ciptaan kita sebenarnya yang kita responkan dunia sosial, ya, apa ada, ya, tetapi kita merespon kepada dunia sosial sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang kita miliki, ya, meskipun nanti semua ekspektasi itu terpenuhi, kan begitu. Oke. Nah, ini kok tinggal satu top. Oke, jadi bagaimana kita menerima, ya, dunia sosial yang ada di sekitar. Jadi sekali lagi, materi kita berbicara bagaimana kita memproses informasi di kita, ya, atau yang masuk, ya, dalam diri kita, ya, kemudian proses dan kita munculkan respon. Nah, kira-kira secara sederhana seperti itu, ya, materi. Nanti ada berbagai macam cara memproses informasi, ya, sangat tergantung bagaimana, ya, kita memiliki keyakinan
sosial, ya, sosial, nilai-nilai sosial mana yang kita ikuti, ya, itu tentu terhadap bagaimana kita memproses informasi-informasi yang. Oke, saya kira ada sesuatu dengan downloadan PDF yang ada. PDF yang Anda download juga hilang atau komplit? Ini kok saya kosong ya? Komplit, Pak. Komplit, Pak. Ya, Komplit. syukur bisa dibaca. Yang di sini kok malah cuman halaman yang muncul. Saya ganti PowerPoint. Oke, ini saya kira ada beberapa asumsi yang biasa ada di kita ya. Jadi kehidupan ini senantiasa dihadapi kenyataan bahwa di saat kita selalu memandang positif mereka yang kita anggap teman, ya, dan cenderung memandang negatif ya, terhadap lawan. Ya, saya kira ini sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap normal ya. Ya normalnya kalau kita dengan teman ya kita akan anggap baik ya. Kalau dengan musuh pasti jelek ya kan, kira-kira begitu. Ya, nanti kita coba melihat bagaimana sebenarnya kadang-kadang kita asumsi semacam ini kadang-kadang tidak bisa berjalan juga, berlaku juga ya. Terkadang teman itu bisa dianggap membantu, tapi di satu sisi juga seringkali menyusahkan. Ya, saya kira ini banyak ya contoh. Artinya ketika Anda berteman, kemudian tentu temanlah yang lebih banyak menyusahkan kehidupan kita daripada musuh. Ya, misalnya tolong ya minta bantuan itu mintanya ke teman atau ke musuh. Ya rata-rata kan ke teman. Ya. Saya kira cukup banyak ya hal di sekitar kita ya karena peran ya kemudian kita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan keinginan kita. Ya demi dan seterusnya. Ada sisi-sisi negatif yang kadang-kadang kita perlu ya untuk mengkritisi anggapan-anggapan semacam ini. Ya, jadi kita mulai dibiasakan ya kira-kira begitu untuk dua sisi. Ya, jadi hanya satu sisi. Ya kadang-kadang kita itu terjebak hanya melihat satu sisi, ya tidak kemudian melihat sisi yang lain. Ya, kalau teks agama itu seringkali ya hanya melihat sisi Tuhan yang maha adil misalnya ya, atau yang memberikan siksa. Tapi kita bahwa Tuhan itu juga maha pemurah. Misalnya kalau Anda bersalah kemudian Anda taubat ya karena Anda merasa tobat serius, kemudian Anda nangis dan seterusnya, ya. Terkadang ya ketika Anda tobat, Anda lupa ya bahwa Allah juga memberikan nikmat. Ya, karena terlanjur Anda ada pada ya atau mood yang sedang sedih, mohon ampunan dan seterusnya, Anda jadi malas melakukan apapun. Ya, melakukan aktivitas yang lain. Ya, Anda lupa sebenarnya Anda juga diberi nikmat yang banyak. Ya, Anda berdosa hanya satu kali, misalnya ya, dan melakukan itu hari itu, ya, terus Anda menyesal sekali. Ya, kita dalam posisi menyesal sekali,
kita lupa ya bahwa kita juga ya, sebelum kita melakukan kesalahan. Ya katakanlah Anda membohongi orang tua misalnya ya. Dalam hari itu Anda membohongi orang tua, kemudian ternyata Anda menyesal ya. Tapi ketika Anda melakukan penyesalan ya, kadang Anda lupa bahwa Anda juga mendapat nikmat dari Tuhan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bukan hanya penyesalan saja. Nah, ini oleh para ulama tasawuf ya, yang tasawuf dekat dengan penjelasan psikologi ya. Ulama-ulama itu menyatakan ya, kalau Anda selalu merasa menyesal, selalu nangis dan seterusnya ya, Anda lupakan bahwa Anda mendapat nikmat dari Tuhan, itu biasanya ini dari setan ya. Ya, ini tentu perlu bahasan yang lebih jauh ya, tapi secara umum ya, ketika ada posisi ya tertentu, kadang melupakan aspek. Jadi di sini saya kira tugas dan sosiologi secara umum ya memunculkan rasa kritis. Makanya kemarin kita sudah bahas ya tentang sociological imagination ya, bagaimana Anda diminta untuk mempertanyakan ya, tidak selalu for granted ya, begitu saja informasi yang Anda dapatkan ya, tapi Anda perlu juga melakukan filter ya, Anda pertanyakan meskipun nanti dan seterusnya, tetapi harus ada proses itu. Nah, ini yang secara akademik ya, terutama psikologi sosial, ini nanti kan alat untuk melakukan pertimbangan ya sebelum Anda memunculkan respon ya, terhadap situasi yang Anda hadapi. Jadi sekali lagi ini asumsi. Ya, asumsi perlu ada proses pembuktian. Ya, ketika kita tidak mau melakukan proses pembuktian, tentu ya kita masuk kategori ya orang yang selalu taken for granted. Ya, orang yang gampang didikte oleh dan ini yang saya kira dalam Anda jangan sampai didikte oleh situasi. Ya. Nah, bisa tidak didikte oleh situasi, ya perlu tadi self esteem, ya perlu kepercayaan diri, perlu kemantapan hati. Ya, nah kemantapan hati ini kalau konsepsi kita ya, konsepsi dalam Islam tak dini. Ya kan, kalau Anda punya niat yang mantap, Anda tidak pengaruh situasi. Ya, nah, sholat misalnya, Anda niatnya benar, ya lillahi ta'alanya benar, ya maka situasi sholat ya apapun, sholat biasanya. Ya, tidak kemudian misalnya ya kemudian tahu kalau seseorang yang Anda senangi di sana, kemudian pura-pura. Saya kira ini sering ya kita alami ya, saya juga seperti itu ya. Ketika ada yang mengawasi, kemudian kita ya sesuai dengan ekspektasi. Ini yang saya katakan tadi ya. Sebenarnya kayaknya ini memang pura-puraan kan, kira-kira begitu. Kalau kita dari teori psikologi sosial ya, ya karena mau tidak mau Anda akan kesan. Nah ini ya karena kita kalau dalam konteks Islam ya kita tidak punya yang kuat, sehingga kita apa yang kita lakukan lebih ya didikte oleh situasi.
lebih didikte oleh materi. Ya, coba lebih konsep psikososialnya seperti apa. Oke, jadi asumsi yang tadi ya bahwa kita lebih dekat perasaan ya, kemudian benci atau merasa terintimidasi ya dengan kehadiran musuh dan seterusnya. Ya ini perlu kita cek lagi. Mungkin teman-teman ingat di awal pertemuan ada social facilitation, ada social proofing ya. Bagaimana kehadiran orang lain lagi yang kita anggap itu ternyata juga bisa memberikan performa yang positif. Ya, racing balapan ya kemarin contohnya ternyata bisa meningkatkan performa kita. Nah ini kan kita anggap musuh ya, kehadiran orang ya yang kita anggap musuh ternyata juga bisa melakukan yang positif ya. Cukup banyak contohnya ya. Dalam konteks sosiologi ya nanti mungkin di teori-teori sosiologi modern nanti akan ketemu dengan pengembangan dari teori nasional ya bahwa kan kriminal ya itu juga punya fungsi sosial di masyarakat. Jadi kadang-kadang kita misalnya, benar nggak ya? Maling itu punya fungsi yang kadang-kadang jauh lebih berharga loh ya. Misalnya Anda di perumahan ya, Anda nggak pernah ketemu tetangga ya kan, nggak pernah mau ikut ronda, milih aja bayar saja 50.000 lah daripada saya harus ikut ronda. Tapi ternyata kemudian ketika perumahan itu dalam seminggu ada 3 motor yang hilang, ya, maka mau tidak mau keluar dari rumah, ya, kemudian ikut ronda. Ya minimal maling berarti sudah berjasa juga menyatukan masyarakat. Masyarakat di perumahan itu. Nah ini salah satu fungsi sosial yang kadang-kadang kita selalu underestimate ya tindakan-tindakan negatif ya kita lihatnya saja ya bisa jadi itu memang di setting ya bisa saja di setting ya yang diambil keuntungan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, dan ini saya kira untuk konteks di Indonesia sangat banyak contohnya ya. Preman-preman misalnya yang memang sengaja dipelihara ya, untuk kemudian membuat gaduh ya pada situasi tertentu ya sehingga orang merasa di situasi semacam itu ya. Ini konteks sosiologi ini bagian dari konflik ya, bagaimana konflik itu dihilangkan ya tapi bisa di manage ya, bisa diatur kapan konflik itu harus muncul, kapan tidak boleh muncul. Dan ada orang kok yang bisa itu saja ya. Saya kira ini asumsi yang selalu kita pahami ya. Jadi belum tentu apa yang kita anggap ya itu akan nyaman seterusnya ya. Dia pasti punya sisi-sisi yang membuat kita tidak nyaman juga. Nah, ada istilah ya di sini yang yang memproses informasi yang ada di sekitar kita atau yang masuk ke dalam diri kita ya secara otomatis. Ya, ini ada istilah priming. Ya, priming itu maknanya activating particular association in memory. Ya, jadi secara langsung atau otomatis ya jika kita dapatkan informasi tertentu sensor motorik. Nah ini tentu
yang membedakan kita di sosiologi dengan di psikologi, salah satu ya bagaimana memori atau brain kita itu ditelaah atau secara mendalam ya dalam psikologi. Maka urus ya ada ilmu dengan otak. Jadi ada sensor-sensor tertentu ya yang akan terhubung ya ketika kita menerima informasi tertentu. Ini namanya priming. Jadi contohnya di situ saya kira cukup banyak contoh yang di sini ya. Misalnya Anda ada pada situasi sedang menonton scary movie, nonton film horor sendirian di rumah, ya, maka Anda sensitif, ya, ada juga merasa tidak nyaman, ya. Nah, ini buat ya, ini muncul secara alami, ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan saat itu, ya. Nah, ini contoh yang terakhir ini pas ya seperti kita sedang alami sekarang ya. COVID. Bagi murid-murid psikologi membaca, memahami ya psychological disorder ya prime ya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa psikologi ini secara umum ya, ketika kita ada pada mood setelah kita mengetahui situasi yang COVID ya, kalau COVID ya maka kita jadi begitu curiga ya kalau kita mengalami gejala-gejala yang sama dengan COVID. Meskipun itu sebenarnya tidak. Ya, jadi kan kemarin saya kira ini yang juga diterapkan ya di banyak rumah sakit ya. Jadi kalau ada pasien batuk, terus kemudian memenuhi standar COVID. Nah, ini juga, nah, dan ini harusnya ya tidak dilakukan secara akademik. Harusnya orang-orang kedokteran itu kemudian segala macam bentuk batuk, ya, segala macam influenza itu kemudian selarikan ke COVID. Ya. Tetapi karena begitu begitu derasnya informasi tentang ya yang memunculkan kekhawatiran, maka ketika simptom ya atau ada gejala terkait dengan apa yang dialami seseorang dan itu mirip dengan gejala COVID ya, maka secara langsung divonis Anda harus pakai prosedur COVID. Ya ini tentu ada banyak alasan ya, ya mengapa ini diterapkan, mengapa ini alasan ekonomi. Ya, sebenarnya muaranya ekonomi. Ya. Sampai sekarang kenapa kita selalu swab gitu ya. Kan ternyata ya, kalau Anda melakukan perjalanan kan swab, wajib swab. Ya ini bisa saja karena tuntutan ekonomi ya dari perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur berinvestasi banyak tentang swab, ya mereka kemudian merasa untuk bisa alat-alat terkait dengan swab ya sehingga kemudian melakukan banyak hal ya, salah satunya ya kong kali kong ya dengan penguasa menetapkan aturan. Nah ini kan kadang-kadang nggak masuk akalnya itu tidak karena konsisten ya. Ada yang kemudian di daerah tertentu yang dia sudah daerah itu sudah aman ya, katakanlah PPKM-nya sudah 2 misalnya, karena dia ada di luar Jawa tetap saja wajib untuk PCR ya. Ya ini saya kira hal-hal yang yang terkait dengan priming yang seharusnya untuk konteks kita ya secara akademik kita tidak mengikuti seperti itu. Ya kan Anda harusnya sudah lebih dewasa, misalnya
Dewasa itu dalam artian bahwa proses informasi yang masuk ke dalam diri kita proses, ya, tidak kemudian secara otomatis memunculkan respon. Nah, kalau ini kan contohnya kan langsung memunculkan respon. Anda film horor, ya, kemudian Anda merasa khawatir, Anda merasa takut, dengar suara kucing aja, kemudian Anda sudah mikir yang macam-macam. Namanya ping, ya. Saya kira nanti teman-teman bisa cari contoh dengan ini. Kemudian ada konsep yang lain, ya, yang terkait dengan bagaimana menerima informasi dan proses informasi. Nah, ada yang namanya belief perseverance. Ya. Di kita itu biasanya mengikuti apa yang dilabelkan orang, ya, kepada kita. Nah, jadi di sini contoh yang mungkin paling sederhana, ya, terkait dengan kenyataan ini, terkait dengan konsep, ya, belief perseverance, pengertiannya silakan bisa baca, ya, persistence of one's conception as when is of one's discredited, ya, but an explanation of why the belief might be true provide. Jadi bagaimana keyakinan itu kadang-kadang diserang, ya, atau didiskreditkan, ya, dianggap tidak baik, ya. Tetapi justru orang itu akan bertambah bertambah kuat. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita menganggap itu sebagai sebuah sindiran, begitu, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang benar gitu tentang orang lain, ya, bisa jadi itu justru memunculkan hal yang positif. Nah, hal yang bagi orang yang didiskreditkan, ya, misalnya Anda itu orangnya misalnya, ya, tapi kemudian orang itu merespon, ya, anggap bahwa masukan ini atau bukan masukan, ya, hinaan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa melecut, ya, semangatnya untuk bisa lebih baik, ya. Jadi kita itu punya ya, terhadap apa yang kita yakini, ya. Yang orang lain mengusik keyakinan kita, ya, kita punya kecenderungan untuk lebih kuat lagi berpegangan pada keyakinan ini. Oke, ini ada beberapa istilah lain dengan bagaimana kemudian kita ya, biasanya menerima informasi, ya, kemudian kita, ya, setelah kita olah tentu nanti akan memunculkan judgement, ya, memunculkan penilaian. Ini ada beberapa juga automatic processing, ya, ada control processing, ya. Yang otomatis ini spontanitas biasanya. Spontanitas yang kita muncul. Kalau yang ini berarti kita sudah melakukan refleksi, sudah kita pikirkan, ya, baru kemudian kita akan respon. Kira dua pertama ini lebih di kita ini dengan akhlak, ya. Akhlak itu respon spontan. Jadi akhlak itu bukan saya sekarang kan TV tahu, ya, pesona, ya. Kalau Anda melakukan sesuatu karena tebar pesona, ini kan ada rancangan, ya, ada setting, ya. Anda menyeting sesuatu biar Anda kesan yang positif. Ya, ini bukan akhlak,
ya. Akhlak itu dia terkait dengan spontanitas. Nah, contohnya apa? Suka isoh itu bahasanya apa ya? Mengumpat, Mengumpat. mengumpat ya. Oke, orang mengumpat itu akhlak. Ya, karena ini terkait dengan kebiasaan. Ya, apalagi mengumpatnya fasih. Ya, pas bener tajwidnya. Nah, ini sering melakukan. Ya, dan itu sudah di dalam sadar. Ya, dia muncul begitu saja. Ya. Sebenarnya karakter asli dari ya ingin melihat akhlak seseorang ya bagaimana respon spontan ya jangan kemudian melihat aktivitas-aktivitas yang sangat mudah ya kan sangat mudah disetting ya sholat jamaah ini mudah disetting sangat mungkin itu adalah settingan maksud saya ya dibanding respon yang spontan ya dalam konteks kehidupan keseharian terkejut apa sih yang diomongkan ya oh kalau tersandung misalnya jalan dia ngomong apa itulah karakter itulah akhlak sebenarnya yang tanpa kemudian ada proses ya jadi dia secara otomatis ya bukan kontrol kalau kontrol ini nanti sudah menjadi bagian dari manajemen di sana jadi impression management jalan ya dan itu bukan akhlak ya tapi perilaku biasa ya, dan perilaku yang biasa ini tentu agama tentu ada kan ada kemudian melakukan sesuatu salah ya dapat pahala dan seterusnya ini ada tetap ada konsekuensi itu ya tetapi akhlak ini kalau kita bicara akhlak ya cenderung otomatis ya daripada ke kontrol ya jadi sekali lagi menilai seseorang ya lihat spontanitasnya ya, kita kan kadang-kadang yang kita ukuran itu dalam ilmu sosial ini agak salah gitu ya agak salah itu kalau kita lihat kesolehan seseorang ya dilihat dia rajin sholat enggak ya dan tentu ketika kita lihat rajin sholatnya ini kan kalau dalam konteks penelitian ini kan kadang-kadang ya, kita tidak turun melihat secara utuh kan bagaimana keseharian informal tapi kita hanya menyebar kuesioner kali Anda sholat dalam sehari ada yang 5, ada yang 3 dan seterusnya ya kita tentukan kali ini soleh yang 3 kali kurang soleh ya yang ini apa kan dalam penelitian terutama terkait dengan ilmu sosial secara umum dalam apalagi bukan termasuk malah apalagi yang memang dasarnya adalah eksperimen ya kalau di sosiologi mungkin teman-teman akan lebih banyak memakai ya pendekatan kualitatif yang Anda turun ke lapangan, kemudian lihat kesehariannya bagaimana, dan seterusnya. Ya meskipun untuk konteks sekarang ini banyak yang kemudian terhambat. Ya, penelitian kelas Anda ini banyak yang terhambat kan. Ya, harusnya meneliti lapangan, ya, yang masih bisa turun. Ya, akhirnya wawancara telepon misalnya ya atau WA itu jadi untuk mendapatkan data dan tentu data masih Anda kan akan kemudian dia ngisi atau ngomong ya saya rutin di musola setiap hari 5 kali misalnya tapi kan untuk mengecek kebenaran itu kan agak sulit dengan kondisi sekarang maka kemudian ada kecenderungan kemudian
mensiasati itu dengan berbagai macam cara. Ya. Oke, jadi judging social work, ya, kita punya dua proses, ya, ada yang otomatik, ada yang control. Ya, otomatik dalam konsep Islam lebih dekat dengan istilah ya. Implicit thinking is effortless, ya, habitual, and without roughly correspond to intuition. Ya. Berkenaan dengan intuisi, dia tanpa ada pemikiran, ya, tidak dibuat-buat. Ya, inilah yang saya kira lebih dekat dengan akhlak. Nah, kemudian ada juga overconfident fenomena. Ya. Jadi justru kita menganggap orang lebih overestimate, ya. Padahal dia tidak terlalu hebat, tapi kita anggap dia kira-kira, ya, ini banyak kita alami, ya, sebagai orang yang hidup di dunia, ya, atau di negara-negara jajahan. Pasti seringkali orang pada posisi itu, ya, meskipun seharusnya dia tidak layak di sana, kira-kira begitu. Ya, ini kan ya, misalnya, ya, yang gampang saja, Anda melihat orang yang pakai jubah, ya, karena jubah ini identik dengan kesalehan, ya, maka ketika misalnya sama-sama datang ke musola, ya, kemudian untuk menentukan siapa yang jadi, ini dalam konteks nggak kenal semua, ya. Ya, ini dalam konteks tidak kenal, misalnya Anda berada di terminal atau di bandara atau kemudian pergi, kemudian kebetulan mau jamaah, ya, ini pasti kemudian ini ditentukan oleh simbol. Ya, kadang-kadang kita overestimate di sini, ya. Ya, kadang-kadang wah ini penampilannya sudah gamis, ya, kemudian kita pilih dia sebagai ini. Ternyata bacaannya nggak pas, ya, nggak sesuai dengan ternyata bacaannya kok lebih, misalnya ini sering juga muncul, ya, karena kita overestimate, dan ini tentu dengan konsep tawaduk tadi yang kita bicarakan di awal, ya, bisa jadi karena kita tawaduk, ya, kita tidak mau tampil, ya, tapi juga kemudian ketika orang yang tampil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kemudian istilah, ya, grundel, ya, merasa tidak pas, tidak nyaman, ya, dengan situasi itu dengan overconfidence, ya, fenomena overconfidence yang seringkali muncul di kita ketika kita menilai sesuatu, ya. Dan ada confirmation bias, ya, tendensi untuk mencari informasi yang bisa mengkonfirmasi persepsi seseorang. Ya, ini gampangnya kita itu punya kecenderungan, ya, informasi, ya, tadi yang ya, kita tahu informasi orang lain berdasarkan apa yang digosipkan. Nah, kalau bahasa sederhana, apa yang digosipkan tentang orang lain. Nah, kita tahu informasi yang bias, ya, sebagai yang tidak sesuai. Nah, kemudian mencoba mencari, ya, benar, atau bahasa kita tabayun. Tahu, ya, tabayun, ya. Anda ingin mengkonfirmasi sesuatu yang belum ditanyakan terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Ya, ini ada konfirmasi. Kita merasa
Itu ya, seringkali kita begitu ya, apa benar ya, tidak begitu begitu saja kemudian kita mempercayai segala sesuatu yang kita terima. Ini salah satu problem besar yang teman-teman hadapi ya. Beda dengan saya dulu ya, di masa saya atau problem dulu itu adalah mendapatkan informasi, karena informasi itu terbatas. Nah, sementara problem Anda ya, bagaimana memilih informasi, karena saking banyak informasi di Anda ya, sama-sama menyusahkan juga ya. Dulu tidak ada informasi juga susah ya, sekarang banyak informasi Anda juga bingung ya. Saya kira ini cukup peringatan ya, untuk bisa berpikir dulu sebelum share ya, tik or share dan seterusnya ya. Ini yang itu konsep-konsep psikologi ini bisa jadi juga perlu untuk direvisi nah, karena konteks situasi sosialnya yang sudah berbeda ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait managing our social world. Oke, ini memang macam lebih teoritis, jadi akan merasa lebih, tetapi nanti kita lebih banyak bicara tentang wujud dari sikap yang kita miliki. Ya, insya Allah nanti di pertemuan mulai keempat ya, bicara tentangnya kemarin suudon ya, prasangka, don saja bukan prasangka itu apa ya, apa bedanya sikap dan perilaku akan lebih enak karena kita dalam konteks lebih ke contoh dan sedikit konsep yang perlu kita pahami ya. Kalau di sini ya karena ini memang bicara tentang bagaimana diri ya dan menghubungkan diri dengan dunia sosial ya, ini lebih banyak istilah-istilah yang ya saya kira paling ya, mengapa ada orang yang seringkali tidak berpikir ya ketika mendapatkan informasi ya, dia kok cenderung begitu saja ikut nge-share misalnya ya, secara akademik ya, misalnya ya, kita ada ya di grup WA ya, dosen-dosen profesor yang punya kecenderungan nge-share apapun yang sesuai dengan sikap politik dia. Nah, kemudian bisa memfilter ya apakah informasi yang dia share ini benar atau tidak. Terus pokoknya kalau pas dengan afiliasi politiknya maka ya. Nah ini yang kemudian perlu bagi kita untuk bisa memahami ya, bahwa terkadang intuisi ya, insting kita itu punya alasan tersendiri, sementara reason ya, atau akal kita juga punya alasan yang berbeda. Kadang-kadang tidak ketemu. Kita menemukan yang semacam itu. Nah, secara akademik dia levelnya sudah tinggi, tapi mengapa kemudian perilakunya tidak mencerminkan level akademik yang dia miliki. Nah ini apa yang kita bahas ini sebenarnya konsep-konsepnya saja ya. Nah, kita bisa memahami kalau kita ketemu fenomena semacam itu ya. Nah yang kita lihat adalah bagaimana dia mengakses informasi yang kita punya. Ada informasi-informasi yang kemudian cenderung untuk kita loloskan begitu saja, kontrol tadi ya. Sifatnya ini sudah dengan apa yang kita
kan langsung keluar, ya, tanpa proses lanjut yang sebelum dikeluarkan. Ya. Jadi sekali lagi kita lebih teknis ya hari ini, ya, agak sulit, mungkin perlu pemahaman. Ya, nanti kita akan kembali lagi, ya misalnya nanti ada yang hal yang masih harus kita ulang, ya saya kira tidak ada masalah, ya kita proses belajar, tetapi paling tidak ya secara umum nanti teman-teman setidaknya statusnya ya pernah tahu ini. Oh bisa kok dijelaskan mengapa ada profesor yang perilakunya seperti anak kecil. Nah kira-kira itu yang apa ya yang ingin disampaikan di bab judging our social world. Nah, bagaimana kita menilai ya dunia sosial yang ada di sekitar kita. Ini sangat tergantung bagaimana proses informasi yang ada dalam diri kita. Dan ini memang sangat psikologis sifatnya ya dibandingkan dengan sosialnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanya? Ada contoh yang cukup ya, misalnya kayak dengan bom bunuh ya. Orang yang melakukan bom bunuh diri itu kriminal atau pahlawan, atau apakah gelandangan itu orang yang malas atau dia korban sulitnya mencari pekerjaan dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi, selalu ada dua sisi yang berbeda ya kan. Kadang-kadang di satu sisi dia dianggap pahlawan, ya di sisi lain bisa jadi bunuh diri ini kriminal, teroris. Ya, ini kan sangat tergantung kemudian kita ya menilai dunia sosial yang ada di sekitar kita. Ya, ketika kemudian kita lebih percaya misalnya asumsi-asumsi yang dibangun oleh pemerintah, maka kita akan bom bunuh diri ini orang yang kriminal. Tapi bisa jadi sebaliknya ya, jika kemudian dunia sosial kita ya lebih diwarnai ya oleh misalnya pemahaman keagamaan ya, bahkan yang kemudian pemerintah terusnya, jadi yang muncul adalah simpati ya, kita simpati kepada yang melakukan diri, dan ini cukup banyak di Indonesia ya, orang yang pada posisi misalnya terhadap pelaku bom bunuh diri ya, sehingga ya ini sempat jadi surga ya, jadi surga karena ketidakjelasan sikap ya, maksudnya pemerintahnya menolak tetapi masyarakatnya secara umum ya tetap simpati ya. Kadang-kadang yang ada di sekitar kita atau budaya yang ada di sekitar kita ini cenderung ya memberikan kenyamanan ya buat kelompok-kelompok yang sebenarnya kita tolak, misalnya LGBT ya. Kita punya tradisi ya, atau punya cara, katakanlah Islam itu kalau Anda yang perempuan ya, kemudian ada teman perempuan nginep di kos, itu masalah enggak? Jadi Anda punya teman perempuan, sama-sama perempuan ini ya, sama-sama perempuan, nginep di kosnya, itu masyarakat kepo enggak? Enggak kan? Ya, karena menganggap wajar perempuan dengan perempuan untuk pertemanan. Ya. Tapi tentu tidak wajar ya bagi budaya barat. Ya. Jadi Anda yang laki-laki jalan bareng gandengan dengan teman laki-laki, itu wajar enggak?
kalau konteks nilai budaya masyarakat kita kan wajar, ya wajar lah gandengan, bahkan kadang-kadang kemudian rangkulan, ya, dan biasa saja, ya. Tetapi ketika itu dilakukan antara laki dan perempuan, ya maka si masyarakat kita menolak itu. Maka juga muncul Indonesia itu surganya LGBT, ya, orang yang lesbian misalnya atau homoseksual, ya mereka merasa nyaman, ya kan, karena tidak terlalu, tidak akan dicurigai, ya. Yang saya kira nilai-nilai yang ada di sekitar kita ya malah mengkonsumsi, ya, kelompok-kelompok yang tidak kita harapkan, ya. Dan ini tidak mau, saya kira sudah cukup banyak ya penelitian tentang ini, ya, kehidupan seksual di kalangan santri putri itu ada yang bagus, ya, cukup bagus, ya, pondok di Jogja yang ya diungkap, ya, sisi-sisi yang terkait dengan seksualitas yang muncul. Nah, sistem pondok itu ketat. Nah, ini menarik untuk kaji sosiologis. Jadi tidak hanya dari aspek doktrin keagamaannya, ya, tetapi bagaimana kemudian implikasi ketika kemudian doktrin agama akan laki-laki dan laki biasa dan pertemanan tadi, ya, bukan. Kalau pertanyaannya kan jelas ditutup, ya. Budaya perilaku mengarah ke sana justru dianggap biasa. Ya, ini yang saya kira juga perlu untuk kita perhatikan, karena konteks budaya seperti yang dari di minggu, ya, budaya sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian nilai apa yang terjadi di kita. Laki-laki gandengan dengan laki-laki ya wajar lah, ya. Perempuan nginep di kosnya temennya yang perempuan wajar, ya. Kalau nginep di tempat kosnya laki-laki ini yang nggak wajar, ini yang masyarakat kita, ya. Kalau di barat justru sebaliknya, ya. Di barat kok kalau perempuan tempat kos temennya perempuan ini malah jadi isu, ya. Laki-laki kok gandengan dengan yang sama laki-laki, ini malah jadi masalah. Jadi kultur yang berbeda ini tentu nanti akan melahirkan, ya, proses yang berbeda terkait dengan dunia yang ada di sekitar. Oke, saya kira itu yang sebenarnya poin utama, ya, dari bagaimana dan kita harus berhati-hati, ya. Ini tentu berhati-hati dalam konteks kemudian menjadi kritis. Ada teori terkait dengan misatribusi, ya, jadi atribusi yang salah, ya. Kita menunjukkan respon yang kemudian direspon dengan salah, ya, oleh orang kita jadikan lawan bicara misalnya, ya. Data menarik, ya, kehidupan seks di Amerika, ya, banyak laki-laki yang salah baca, ya, terhadap perempuan, ya, kemudian menganggap perempuan yang ramah ini sebagai apa, sign gitu, ya, tanda, ya, bahwa dia kira begitu, ya, mau dalam ya, ini misreading, ya, atau salah baca yang cukup sering terjadi, ya. Jadi dalam agama itu sodako, ya, senyum itu sodako, ya. Tapi buat perempuan ya harus jangan kemudian semua disenyum, ya. Kalau semua orang ini bisa memunculkan masalah,
ya, maka justru buat perempuan yang dalam tip apa ya, kira-kira begitu, perlu sekali-kali atau ya sudah wajarnya harusnya ketus. Tahu ketus ya? Ketus itu apa bahasa Indonesianya? Ya agak Jutek Pak, apa? jutek kali Tek, Pak. Pak. Tek. Jutek. Iya harus jutek, harus pasang muka jutek biar tidak mudah disakiti oleh laki-laki. Nah, Ya. benar. Dan ini saya kira cukup menarik karena data penelitian justru bukan level yang cukup tinggi ya, angka salah baca keramahan seseorang ya yang kemudian berakhir pada kasus pemerkosaan di Amerika. Nah, ini bagaimana kemudian kadang-kadang ketika kita memberikan atribusi, ya atribusi itu labeling, labelkan sesuatu kepada orang lain, ya terkadang direspon yang berbeda. Ya. Jadi ada beberapa juga nanti di sini. Misalnya di sini kalau kita lihat ada orang tidur ya di perempuan misalnya, ya ada banyak hal ya. Ini bisa terkait dengan faktor internal. Dia memang orangnya tiduran. Ya, maksudnya tiduran itu gampang sekali ngantuk, gampang sekali tidur misalnya. Ya, tapi bisa juga karena faktor eksternal. Ya, kalau mendukung, atau ketika memberikan pengajaran sehingga tidur. Jadi ada banyak hal bisa kita tampilkan ya untuk kemudian menjelaskan perilaku seseorang yang ada di sekitar kita. Ya, terkadang ketika kita menilai ya seseorang itu biasanya juga dikaitkan dengan anggapan umum yang kita ketahui dari orang atau kelompok tersebut. Ya, misalnya orang Cina, ya seringkali kita beranggapan orang Cina itu rajin bekerja. Kira-kira benar begitu ya? Maksud saya ini ada ya di sekitar kita menganggap Cina itu lebih memang pinter dagang. Tidak semua Cina pinter dagang, kira-kira begitu. Atau orang Batak misalnya, orang Batak itu bicaranya keras, ya, atau keras cenderung ke. Tapi kan orang Batak seperti itu. Nah kadang-kadang kita tahu ya ada tetangga kita baru saja ada tetangga baru dia dari Batak. Nah, maka sering biasi kita Batak ini pasti begini. Ya, belum tentu tidak semua ya, yang seperti itu. Jadi ketika kita orang dengan sifat-sifat tertentu, ya, tapi bisa jadi anggapan kita itu salah. Ya, kita melakukan misatribusi terhadap orang lain. Oke, ini nanti ada silakan nanti atribusi saya tidak ya ini lebih